Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Bob Biswas. Bob Biswas adalah sebuah film India bergenre drama aksi sejarah bahasa Hindi tahun 2021. Bertemakan tentang kisah seorang pembunuh bayaran bernama Bob Biswas. Pemeran utama di film ini adalah Abhishek Bachchan sebagai Bob Biswas dan Chitanda Singh sebagai Mary Biswas. Inilah alur ceritanya. Film berawal di sebuah gudang pengiriman barang. Seorang pengusaha yang bernama Ustadz sedang menawarkan produk tablet yang bernama Blue kepada seorang investor bernama Rahul. Namun Rahul merasa ragu karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Ustadz langsung menunjukkan prospek tablet tersebut di masa depan. Di luar pabrik, terlihat seorang remaja bernama Sontu datang menemui Bubaida, seorang yang bertugas mengedarkan Blue. Sontu berniat membeli Blue untuk membantunya berkonsentrasi dalam ujian minggu depan. Sontu merasa tablet Blue sangat membantunya dalam proses belajarnya hingga dia mendapatkan nilai 98. Namun karena Sontu tidak mampu membayar sesuai harga yang diminta, Bubaida menyuruh Sontu menampar seorang kakek yang kebetulan lewat untuk mendapatkan Blue secara gratis. Tanpa berpikir panjang, Sontu langsung melaksanakan perintah. Setelah melihat kejadian tersebut, Ustadz menjelaskan bahwa anak muda zaman sekarang rela melakukan apapun demi Blue, dan akhirnya Rahul pun mau bekerja sama dengan Ustadz. Tablet Blue ini semakin merebak di kalangan pelajar, karena tablet itu bisa menambah stamina yang seolah-olah tidak habis-habis sesuai keinginan penggunanya. Namun jika dikonsumsi jangka panjang, tablet itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecanduan. 3 bulan kemudian, kecelakaan 8 tahun lalu membuat Bob Biswas koma. Bob dinyatakan sembuh dari koma setelah 8 tahun perawatan di rumah sakit. Dia dijemput oleh istrinya, Mary, dan anak laki-lakinya bernama Benny. Tapi sayangnya, Bob kehilangan ingatannya. Dia sama sekali tidak mengingat masa lalunya. Dia hanya mengetahui bahwa namanya Bob Biswas, karena orang-orang memanggilnya begitu. Dari kejauhan terlihat 2 orang yang sedang mengawasi Bob dan mengabarkan informasi tentang Bob kepada bos mereka, yang juga seorang inspektur polisi bernama Sekar. Sekar langsung memerintahkan untuk menyelesaikan tugasnya segera. Di sisi lain ternyata Bob mempunyai anak tiri bernama Minnie yang kini sedang menghadapi ujian akhir semester sekolah. Dia belajar keras agar bisa lulus dan masuk ke universitas kedokteran. Minnie agak frustasi karena tugas yang dia kerjakan kurang maksimal. Temannya yang bernama Sasa menyarankan agar Minnie menggunakan pil Blue saja. Lalu Sasa juga mengenalkannya ke Isan. Awalnya Minnie menolak, tapi karena Sasa membujuknya sambil berkata bahwa pil Blue ini, Minnie bisa belajar sekuat yang dia mau. Minnie pun membawa pil tersebut. Lanjut cerita, Bob sampai di rumahnya. Melihat Bob yang bingung, Mary menjelaskan bahwa mereka baru pindah ke rumah tersebut selama 5 tahun, karena rumah yang lama sudah dia jual untuk perawatan Bob selama di rumah sakit. Meski sempit, tapi balkonnya sangat luas. Bahkan Benny langsung mengajak Bob ke atas. Bob masih merasa canggung, tapi dia berusaha untuk memulai kembali kehidupannya. Dan Mary pun dengan sabar berusaha mengingatkan tentang memori Bob. Saat Minnie mulai belajar, tiba-tiba seorang tetangga yang suka nyanyi mengganggu konsentrasi belajarnya dengan suara nyanyiannya. Minnie langsung mengadukan hal itu kepada ibunya, tapi ibu hanya menyuruh Minnie untuk menutup pintu kamar saja. Lalu Bob membawakan kopi ke kamar Minnie dan berusaha untuk mengakrabkan diri. Dia pun melihat foto seorang pria yang kata Minnie itu adalah foto ayahnya atau suami pertama Mary. Lalu Bob keluar dan merasa sangat canggung saat harus tidur bersama Mary. Sementara Minnie mulai mencoba pil Blue yang diberi temannya itu. Keesokan hari Mary terheran melihat Minnie. Bagaimana bisa Minnie belajar sampai pagi dan bahkan tidak tidur. Mary pun memberitahu Bob tentang hal itu. Tapi Bob hanya terdiam. Setelah itu Bob mengantar putranya sekolah dan istrinya bekerja. Mary pun memberikan ponselnya kepada Bob untuk berkomunikasi jika dia memerlukan sesuatu. Di perjalanan pulang, Donu, teman Bob, juga seorang penjual mie pinggir jalan, sempat melihat 2 orang dari oknum polisi memaksa Bob untuk masuk ke mobilnya. Saat tiba di markas polisi, mereka memperkenalkan diri sebagai Jisoo dan Karaj. Mereka memperlihatkan beberapa foto yang merupakan target Bob sebelumnya. Mereka memberitahu bahwa Bob dulunya adalah seorang pembunuh bayaran. Dia terkenal sangat kaya dan mempunyai banyak uang yang dia sembunyikan. Jisoo memberikan sebuah ponsel untuk memberitahu Bob tentang misi selanjutnya. Bob yang masih linglung pun pulang dengan keadaan bingung.
Sesampainya di rumah, Donu ternyata menunggu Bob. Bob sangat berjasa untuknya. Tanpa Bob, dia mungkin menjadi gelandangan. Dia datang untuk meminta maaf pada Bob karena dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Bob dipaksa masuk ke mobil. Dan Bob semakin bingung. Malam hari saat Pak Roni menyanyi lagi dan mengganggu Minnie, Bob mencoba menegurnya dengan sopan. Tapi tetangga tersebut malah nyolot dan menyuruh tidak mengurusi urusan orang lain. Bob pun bertanya kepada Mary apakah pekerjaannya dulu. Mary mengatakan bahwa Bob dulu bekerja di perusahaan asuransi. Keesokan hari Bob langsung pergi ke perusahaan tempatnya bekerja dulu dan bertanya tentang pekerjaannya. Tapi manajer mengatakan bahwa tidak ada satupun catatan penjualan dari Bob. Tak lama, OB di sana datang dan memberitahu bahwa Bob dulu memang bekerja di perusahaan tersebut. Di mana akhirnya, manajer memberikan masa percobaan kerja selama sebulan. Baru saja Bob bekerja, Jisoo menelpon Bob dan memberitahu tentang misi selanjutnya. Bob yang merasa bingung langsung pergi ke toko Donu. Dia menghabiskan mie hingga 3 piring. Donu yang melihat langsung bertanya apa yang terjadi. Karena biasanya jika Bob stres, dia akan makan mie sebanyak-banyaknya. Donu menyarankan agar Bob pergi menemui Khalida dan memberikan alamatnya, karena Khalida bisa menghilangkan kebingungan Bob. Bob pun pergi menemui Khalida. Khalida pun nampak senang melihat Bob kembali. Khalida? Yes! Bob langsung menceritakan tentang kebingungannya. Khalida langsung memberikan Bob sebuah bungkusan koran yang katanya berisi Nux Vomica yang bisa menyembuhkan kebingungan. Tapi Bob semakin bingung karena tidak memiliki uang untuk membayar. Namun Khalida menjelaskan bahwa hubungan Bob dengannya lebih dari uang dan dia bisa hidup sampai sekarang itu karena jasa Bob. Malam hari setelah membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya adalah sebuah senjata rakitan. Tanpa Bob sadari, dia lihai merakit pistol tersebut. Tak lama kemudian, Pak Roni pulang dan dengan sengaja menyanyi di depan kamar Minnie untuk mengganggunya. Tanpa ekspresi, Bob langsung menembak tetangganya hingga meninggoy. Bob panik dan langsung berusaha menyembunyikan mayat tetangganya itu. Ternyata Jisoo melihat dan menyuruh Bob untuk pulang saja karena dia akan mengurusnya. Jisoo langsung membawa mayat tersebut. Dia menganggap Bob sudah siap untuk bekerja kembali. Di sisi lain, Minnie pun merasa gelisah karena pil blue-nya habis. Lanjut cerita, Jisoo dan rekannya melaporkan bahwa Bob sudah siap bekerja kembali ke Sekar. Sekar memerintahkan untuk mengendalikan jangkauan pil biru agar tidak terlalu luas. Dia pun mengirimkan foto target pada Bob agar Bob mulai bekerja lagi seperti dulu. Sementara Minnie menemui Ihsan untuk meminta pil blue lagi. Ihsan pun mengajak Minnie ke Paris Bar. Di sana, dia dipertemukan dengan Bubaida. Namun saat itu, Chotu yang mulai kecanduan datang memaksa Bubaida memberikan pil blue-nya. Tapi Bubaida menyuruhnya untuk menunggu. Minnie sempat bingung, tapi dia akhirnya tak menghiraukannya. Setelah Minnie dan Ihsan pergi, Bubaida yang kesal dengan sikap Chotu langsung menjejalkan beberapa pil blue padanya hingga overdosis. Tak lama kemudian Bob datang menemui Bubaida. Dengan santai, Bob menembak Bubaida. Bob juga menembak teman Bubaida yang memergokinya. Saat kembali pulang, Bob malah berpapasan dengan Minnie. Minnie berbohong dan mengatakan bahwa dia baru saja kerja kelompok. Sementara Bob juga berbohong bertemu dengan klien. Hingga mereka pun pulang bersama. Lanjut cerita, kabar dibunuhnya Bubaida pun sampai ke Ustadz. Seseorang memberitahu bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama yang pernah membunuh anak buahnya dulu. Tapi pil blue masih utuh dan sekarang disita polisi. Ustadz langsung memerintahkan orang untuk menyelidiki siapa pembunuh Bubaida, di mana ternyata orang itu adalah Donu. Sementara itu, Bob datang kembali ke Khalida untuk meminta Nux Vomicanya lagi. Tak lama, Mary telepon dan memberitahu bahwa Benny mengalami masalah di sekolah, sehingga Bob langsung pergi ke sekolahnya Benny. Benny memberitahu bahwa dia baru saja dibully teman sekelasnya bernama Gembul karena mengelus kelinci miliknya. Tak lama kemudian, Bob menemui Gembul, lalu mengancam Gembul untuk tidak lagi memukul Benny. Jika terulang lagi, Gembul akan bernasib sama seperti kelinci yang dia patahkan tulangnya. Malam harinya, Bob dan Mary duduk di balkon. Bob menjelaskan bahwa dia berusaha mengingat semuanya. Bob merasa sangat takut kehilangan keluarganya, Minnie, Benny, dan yang terpenting adalah Mary. Dia adalah segalanya bagi Bob.
Dia sangat takut jika suatu saat Mary meninggalkannya. Mendengar perkataan Bob, Mary merasa senang. Akhirnya sosok suami mulai ada dalam diri Bob. Lanjut cerita, Bob mendapatkan pesan untuk target selanjutnya, yaitu Rahul. Bob membuntuti Rahul sampai ke sebuah pabrik bekas obat yang bernama New Life Pharma. Tapi tempat itu, Bob mengingat sesuatu. Bob langsung menembak Rahul dan asistennya yang berada di lift. Setelah itu ingatan Bob kembali. Dulu dia adalah teman akrab David dan Mary. Melihat kedekatan mereka berdua sebagai suami istri, Bob merasa cemburu. Sampai ada kesempatan, Bob pun memukul David hingga tewas. Ingatan itu membuat Bob mual dan merasa bersalah. Bob lalu melakukan pengakuan dosa kepada seorang pastor yang ada di gereja. Sang pastor mengatakan dosa kita adalah hutang yang kita bawa, dan karenanya kita semua harus membayar dosa-dosa kita. Sehingga setiap melihat Mary, Bob semakin merasa bersalah. Keesokan hari, Bob kembali datang ke warung Donu. Donu langsung bertanya, ada masalah apa lagi sekarang? Bob menjelaskan bahwa dia mempunyai hutang yang entah bagaimana cara untuk melunasinya. Hutang itu bukan berupa uang, tapi suatu tindakan. Donu menyarankan untuk mengatakan semua keluh kesah Bob kepada istrinya, Mary. Pasti dia akan mendapatkan solusinya. Bob pun langsung menelpon Mary untuk mengajaknya makan siang. लंच करोगी मेरे साथ? Scene berlanjut. Donu datang ke Khalida untuk membeli arnika. Khalida berkata akhirnya Donu kembali ke pekerjaan sampingannya. Donu bertanya apakah ada orang lain yang memesan obat yang sama. Tapi Khalida berkata, tidak ada kabar dari luar yang bisa masuk dari luar. Dan tidak ada kabar dari dalam yang bisa keluar dari dalam. Donu pun meminta maaf karena sudah melanggar aturan untuk tidak menanyakan hal itu. Di sisi lain, Inspektur Indira Verma berusaha menyelidiki kasus penyebaran pil flu dan kasus kematian Bubaida. Indira melihat CCTV di TKP. Dia melihat Ihsan dan Mini yang saat itu keluar dari kafe bersama Bubaida. Tak lama Indira pergi setelah mendapat panggilan seorang dokter forensik. Donu juga datang ke kafe untuk mencari informasi yang sama. Scene berlanjut. Bob kemudian mengajak Mary makan siang bareng. Saat dia menjemput Mary di kantor, sang atasan nampak genit dengan Mary. Saat makan bareng, Bob mengajak Mary untuk pindah ke Kalimpong saja. Tapi Mary menolak mengingat bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk pindah. Uang hasil menjual rumah Bob juga sudah habis untuk pengobatan Bob selama di rumah sakit. Saat di perjalanan pulang, Bob teringat kata-kata Jisoo yang mengatakan bahwa Bob mempunyai banyak uang yang dia sembunyikan. Dan ketika ada pengemis yang minta-minta, Bob dengan santai menjawab bahwa dia belum mengingat uangnya ada di mana. Scene berlanjut, Indira ternyata datang ke ruang otopsi. Ternyata Sontu tewas karena overdosis pil blue. Dokter menjelaskan bahwa pil itu dulunya diproduksi oleh New Life Pharma untuk keperluan medis. Namun pabrik itu ditutup karena dinilai pil itu berbahaya. Tak lama setelah Indira pergi, Donu datang dan langsung membunuh sang dokter. Lalu dia mengambil berkas otopsi Bubaida dan mengambil foto Nux Vomika. Di sisi lain, terlihat Mini juga sudah mulai kecanduan pil biru. Donu langsung menunjukkan foto tersebut kepada Ustadz. Ustadz bertanya-tanya siapa yang telah menggunakan peluru Nux Vomika. Anak buah berniat untuk bertanya kepada Khalida, namun Ustadz melarangnya karena Khalida mempunyai aturan sebagai penjual, dan sebagai pembeli, mereka harus menghormatinya. Lanjut cerita, saat Mini mau minta obat lagi ke Ihsan, ternyata Ihsan sedang diinterogasi oleh Indira. तुम इस आदमी को नहीं जानते? ना, नहीं पता कौन. Setelah itu Mini juga diinterogasi. Mini menjelaskan bahwa dia kebar hanya untuk minum saja dan mengaku tak mengenal siapa Bubaida. Dan dia juga pulang bersama ayahnya yang kebetulan lewat. Mini meminta Indira untuk bertanya kepada ayahnya saja jika dia tidak percaya. Keesokan hari, Bob, Mini, dan Mary pergi ziarah ke makam David. Saat di makam, Bob ingat tentang makam tersebut. Saat Mary dan Mimi pulang, Bob memastikan tidak ada yang melihatnya. Bob segera kembali lagi ke makam dan membongkar nisannya David. Dia mengambil bungkusan yang dulu pernah dia tanam sendiri di bawah nisan David.
Bob membuka bungkusan tersebut di kantor yang berisi sebuah buku harian, gelang, dan sebuah kunci. Bob browsing nama-nama di buku tersebut melalui internet yang ternyata korban target dari Sekar. Tak lama kemudian, Indira datang menemuinya untuk menanyakan perihal Bubaida. Bob tak mengenalnya dan dia ke bar itu hanya menemui klien asuransi. Indira juga bertanya apakah Bob bertemu Mini. Ya, Bob bertemu Mini karena Mini pulang dari belajar kelompok bersama teman-temannya untuk seleksi fakultas kedokteran. Indira menjelaskan bahwa Bubaida adalah pengedar permen blue. Permen itu biasa dicari anak muda untuk membantu kelancaran belajar, tapi jika dikonsumsi lama akan menyebabkan overdosis. Satu remaja telah tewas karena permen tersebut. Mendengar itu, Bob khawatir dan langsung ke kamar Mini. Dia menggeledah beberapa tempat dan menemukan bungkus yang mencurigakan itu. Mini pun memergokinya. Bob lalu bertanya tentang bungkus itu, tapi Mini berkata bahwa bungkus tersebut bekas dari barang yang dia beli. Bob menerangkan soal permen blue tersebut, tapi Mini jadi sewot karena dia merasa dituduh oleh Bob. Tak lama Bob menerima pesan target selanjutnya, yakni seorang wanita parubaya. Saat hampir mendekat, Indira datang menghampiri wanita tersebut. Indira juga melihat Bob dan mendekatinya. Indira memberitahu yang ditemuinya adalah seorang perwira senior bernama Durga Dwivedi, pejuang dan pemberantas permen blue agar aman untuk masyarakat. Bob mengurungkan niatnya, sedangkan Indira mulai mencurigai Bob. Sepulang Bob dari kantor, Jisoo memaksanya masuk untuk menanyakan kenapa dia tak jadi menghabisi target. Bob mengatakan bahwa sepertinya Durga orang yang baik. Jisoo mengatakan bahwa itu tugas Bob dan tidak boleh memperdulikan siapa orang tersebut. Jisoo juga berkata, kebebasan dia dan keluarganya itu karenanya. Jisoo mengancam, tapi Bob juga balik mengancamnya. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai buku harian yang berisikan buku catatan siapa saja orang yang diperintahkan untuk dibunuh. Jisoo langsung mengabarkan hal itu ke Sekar. Karena takut ketahuan, Sekar pun menyuruh Jisoo menghabisi Bob. Tak lama kemudian Durga datang bersama Indira. Ternyata Durga adalah atasan Sekar juga. Indira memberitahu bahwa Rahul yang sedang menyamar untuk membongkar penyebaran pil blue tersebut tewas dibunuh seseorang. Orang tersebut adalah orang yang sama yang membunuh anak buah Ustadz, yaitu Bubaida. Indira mengatakan bahwa dia mencurigai seorang yang bernama Bob Biswas karena gerak-geriknya yang mencurigakan dan ada di beberapa tempat secara kebetulan. Sekar mengatakan bunuh saja. Indira mengiyakan bila nanti sudah ada buktinya. Sekar lalu menemui Ustadz. Dia memberitahu bahwa Rahul adalah polisi yang menyamar. Dia telah membunuh Rahul agar bisnis Ustadz tetap aman. Sebagai imbalan, Sekar meminta sebagian dari hasil penjualan pil blue tersebut. Dan Sekar memberitahu bahwa dia tahu orang yang sedang Ustadz cari. Dia memberikan foto Bob kepada Ustadz agar menghabisinya dan mengambil buku hariannya untuk melenyapkan bukti. Sementara Bob pergi ke Khalida untuk pensiun dan mengembalikan Nux Vomica miliknya. Lalu Bob bertanya tentang sebuah kunci yang ditemukan. Khalida mengajak Bob ke dalam dan menunjukkan bahwa itu adalah kunci koper milik Bob. Bob lalu membuka kopernya dan mendapati banyak uang di dalamnya. Bob lalu memberikan sejumlah uang pada Khalida dan berkata bahwa dia akan pindah untuk hidup layak bersama keluarganya. Khalida senang akhirnya Bob bisa menikmati hidup bersama keluarga. Di perjalanan pulang, Bob juga memberikan segepok uang kepada pengemis sambil berkata bahwa dia sudah mengingat di mana uangnya. Lanjut cerita, Ustadz menugaskan Donu menghabisi Bob. Donu menolak karena Bob sudah banyak berjasa dalam hidupnya. Tanpa basa-basi, Donu pun ditembak. Di sisi lain, Mini semakin frustasi karena tidak dapat menemukan pil biru. Tiba-tiba dia ditelepon oleh seorang yang bernama Paman Dokter. Sementara Mary, yang sedang berkemas untuk pindah ke Kalipong, dia menemukan gelang milik almarhum suaminya, David. Mary langsung menginterogasi Bob saat Bob pulang. मुझे ये तुम्हारे पॉकेट से मिला। Mary bertanya bagaimana bisa gelang David ada di baju Bob. Sedangkan waktu itu, David dibunuh perampok dan barang-barang David dibawa olehnya. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Bob diserang oleh anak buah Ustadz bernama Dono Denny. Mereka memukuli Bob dan menanyakan tentang keberadaan buku hariannya. Mereka mengancam akan membunuh anak dan istri Bob jika tidak memberitahu. Bob pun akhirnya mengatakan bahwa buku tersebut ada di tempat Khalida. Bukannya segera pergi.
Dono Denny hendak menembak Bob dan dihalangi istrinya, hingga kenaasan pun terjadi. Bob yang marah langsung merebut pistol tersebut, di mana akhirnya Bob berhasil mengalahkan mereka. Tapi Bob sedih melihat Mary dan anaknya yang menjadi korban. Tak lama kemudian Bob berada di mobil polisi bersama Indira. Bob berkata ini adalah hutangnya, tapi kenapa keluarganya yang harus membayarnya? Bob ingin balas dendam kepada orang yang telah membunuh keluarganya. Setelah mendengar itu, Indira memberi Bob kesempatan yang Bob inginkan. Hal itu juga menguntungkan pihak kepolisian. Bob kembali meminta nutsnya sekaligus mengambil tas keberuntungannya. Bob memberikan sejumlah uang dan menyuruh Khalida untuk memberikan ke Minnie bagiannya. और कालिदा ही आपके लिए। Bob juga menyuruh Khalida untuk memberikan buku hariannya kepada polisi Indira Farma. Bob berpesan jika dia mati, dia ingin dimakamkan di samping makam Mary. Bob langsung beraksi. Dia menemui Haraj dan Jisoo, memintanya untuk mengantarnya ke Ustadz. Namun Haraj menolak dan Bob pun menembaknya. Terpaksa Jisoo mengantar Bob ke Ustadz. Sampai di gudang milik Ustadz, Bob pun langsung menembaki semua anak buah Ustadz. आप उस्ताद Bob akhirnya bertemu dengan Ustadz, tapi belum sempat berkata banyak, Ustadz langsung memanggil Minnie. Ustadz meminta Minnie menembak Bob agar dia bisa mendapatkan pil blue-nya, sambil mengatakan bahwa Bob yang telah membunuh Mary. Minnie yang syok pun menembak Bob tepat di dada sebelah kanan, tapi untungnya tidak sampai kena jantung. Setelah mengetahui bahwa bukan Bob yang membunuh ibunya, Minnie pun mencoba menolong Bob, namun Ustadz mendorongnya hingga terbentur dan pingsan. Ustadz mencoba menembak Bob dengan pistol miliknya, tapi sayangnya peluru tersebut habis. Ustadz mencoba mengambil pistol Minnie, namun Bob menariknya. Bob berhasil mengunci Ustadz, dan dengan cepat dia merilut pistolnya dan menembakkan ke Ustadz. Seketika Ustadz meninggoy. Akhirnya buku harian Bob sudah sampai ke Indira untuk diserahkan ke Durga. Durga lalu memerintahkan untuk menghapus semua jejak kriminal Bob karena Bob sangat berjasa untuk kepolisian. Scene pun berlanjut di 6 bulan kemudian. Minnie masih meratapi nasibnya sebagai yatim piatu. Minnie tetap tinggal dengan Bob, walau dia belum bisa menerima Bob sebagai ayah sambungnya. Bob lanjut berjanji dengan Mary akan segera menyusulnya setelah memastikan kehidupan Minnie aman. Tapi tak lama kemudian Bob menerima pesan untuk menghabisi target di film selanjutnya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.